Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 8. Kita kembali ke materi teks ulasan pertemuan ke-5 ya. Kalau salah 5. Kita akan belajar tentang menceritakan kembali teks ulasan. Gimana caranya menceritakan kembali itu? Oke. Untuk memudahkan kalian dalam menceritakan kembali teks ulasan, kalian harus ingat lagi struktur isi teks ulasan. Yang pertama apa kemarin? Judul, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat penilaian, kelima rekomendasi. Jadi dari judul ini nanti kita ringkas. Oh, kalau judul udah nggak bisa diringkas ya. Tapi kalau di orientasi kalau di sini kan ringkasannya itu kalau yang perkenalan tentang naskah ditulis oleh siapa, bersama siapa kan gitu. Kebetulan ini naskah ini ditulis gitu ya. Ini. Ditulis oleh Hanung Bramantyo bersama Ben Sihombing. Pemainnya ndi? Pemainnya siapa wae tadi? Endi ya kok rene iki? Selena. Oh, ini Soekarno Aryo Bayu, terus Inggit Maudy Kusnadi, Fatmawati Tika Bravani. Itu ya. Nah, jadi dari paragraf 1, 2, 3 ini dia orientasi, dia pengenalan kan gitu. Mengenalkan siapa penulis naskahnya, terus pemainnya siapa wae kan gitu. Terus sinopsisnya itu ya menceritakan tentang ketika Soekarno itu masih bernama Kusno. Sebetulnya Soekarno itu aslinya namanya Kusno, yang dijebloskan ke penjara karena dituduh sebagai komunis dan berjibaku menjelang proklamasi. Kalian bisa melihatnya itu di halaman 172 ya. Itu kebalik itu. Itu harusnya perkenalan dulu baru sinopsis. Perkenalannya itu berisi tentang naskah film ditulis oleh Hanung dan Ben Sihombing. Pemainnya itu Soekarno oleh Aryo Bayu, Inggit Maudy Kusnadi dan Fatmawati Tika Bravani. Di sini mengenalkan tentang siapa penulis naskah film dan pemainnya. Kemudian sinopsis. Sinopsis ini ringkasan ceritanya. Yang pertama itu mengisahkan sepak terjang Soekarno saat masih bernama Kusno. Terus dia dijebloskan ke penjara karena dituduh komunis dan berjibaku itu maksudnya apa? Ya jatuh bangun sampai menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus menampilkan intrik politik ya. Terus menyorot romansa cinta segitiga antara Soekarno, terus Inggit dan Fatmawati. Terus penilaiannya, film ini memaparkan sangat baik jejak perjuangan Soekarno dari 1929 sampai 1945. Terus diperankan oleh deretan aktor
dan aktris yang mumpuni. Jadi itu. Mana itu? Oh, itu di paragraf keempat ya. Diperankan oleh aktor atau aktris yang mumpuni. Terus penilaian karakter tokoh dikenalkan secara eksplisit. Itu mana? Itu di paragraf kelima. Dengan alur maju dan ritme penceritaan yang cepat, beberapa karakter tidak dikenalkan secara eksplisit. Terus yang keempat, gambar tidak tajam di beberapa adegan. Itu di paragraf ketujuh, gambar tidak tajam. Setting begitu hidup mana? Ada setting begitu. Oh, itu di paragraf ke-8, setting begitu hidup ya. Terus berhasil memvisualisasi detik-detik proklamasi. Ke-9 ya. Rekomendasi apa? Film penting yang akan menjadi buah pembicaraan. Nah, itu ke paragraf pirogi. Terakhir ya, terakhir ke piro itu? 10 film penting yang akan dibicarakan beberapa tahun mendatang. Nah, jadi ketika kalian akan menceritakan kembali teks ulasan, yang pertama itu kalian tetap harus membaca keseluruhan dulu. Oke. Setelah itu kalian ringkas setiap paragrafnya, isinya apa aja. Nah, itu nanti setelah kalian ringkas, kalian harus menempatkan ringkasan-ringkasan tersebut ke struktur isi. Maksudnya apa? Di sini bagian orientasi atau pengenalan itu terdapat di paragraf ke naskahnya mana sih? Naskah ditulis. Nah, itu ada di paragraf ketiga. Naskahnya itu ditulis oleh Hanung Bramantyo dan Ben Sihombing. Pemainnya juga itu. Nah, terus sinopsisnya ini dimulai sejak sempat direncanakan ini. Mulai mengisahkan tentang sepak terjang Soekarno saat masih bernama Kusno hingga dijebloskan ke penjara karena dituduh komunis dan berjibaku hingga proklamasi. Nah, ini kan merupakan ringkasan ceritanya gitu ya, meskipun dia ada di paragraf kedua, tapi ini sudah mulai ke ringkasan ceritanya. Terus di paragraf ketiga itu ada lagi yang menampilkan intrik politik. Selain sebagai orientasi, di situ dalamnya ada sinopsisnya dan menyorot romansa cinta segitiga antara Soekarno. Oke. Jadi sebetulnya sinopsisnya itu singkat sekali ini, hanya ada di paragraf kedua dan ketiga. Nah, tambahan ya, perkenalannya itu nggak hanya di naskah dan pemainnya. Sebetulnya ada juga di paragraf pertama itu. Itu tidak membahas tentang naskah filmnya dan pemainnya, tetapi membahas juga tentang ini perkembangan film di Indonesia yang
belum pernah menyorot pembuatan suatu film perjuangan. Dalam hal ini kita si Hanung membuat film perjuangan tentang sang proklamator. Hal ini belum pernah terjadi ya. Karena apa? Film-film di Indonesia itu kebanyakan biasanya bikin film itu yang dalam tanda kutip itu berisi tentang film, satu biasanya percintaan, dua horor pun itu pasti biasanya dibumbui dengan, ya mohon maaf, yang gambar-gambarnya sering disensor karena tidak patut untuk ditonton gitu ya, karena ada sedikit berbau pornografi, itu biasanya seperti itu. Nah di sini Hanung Bramantyo itu mencoba membuat film atau karya yang berbeda. Jadi dia ingin mengangkat suatu seperti replika dari, ya kalau replika itu bentuk ya. Ini ya membuat sebuah film tentang si tokoh, dalam hal ini tokoh Soekarno. Selain itu besok mungkin selain Soekarno ada B.J. Habibie, tahu? Nah, B.J. Habibie dan Ibu Ainun itu ya, itu juga dibuat itu. Tapi kalau Pak Habibie ini dibuatnya karena dari kecerdasannya itu hingga menjadi presiden. B.J. Habibie itu orang cerdas, sangat cerdas, bahkan bukan cerdas tapi sangat cerdas, karena dia satu-satunya orang Indonesia yang mampu membuat pesawat. Tetapi karena ada ya suatu kendala dalam suatu negara ya, entah itu politik entah apa, Bapak nggak tahu ya, yang jelas produksi pembuatan pesawatnya itu berhenti, nggak bisa dilanjutkan. Padahal dia sudah buat satu kalau nggak salah itu, terus diuji coba terbang udah bagus, di filmnya kan itu ada itu. Ya tapi karena ada ya berbau-bau politik lah, jadi nggak bisa dilanjutkan. Baik, kembali lagi dalam menyusun ringkasan teks ulasan. Setelah sinopsis, kalian harus menulis penilaiannya, menyampaikan penilaiannya. Penilaiannya itu di sini mulai dari alur, ritme, terus karakter, terus keseluruhan film ini tuh dipaparkannya gimana, baik atau buruk, terus diperankan oleh tokoh aktor yang berkualitas, terus karakter tokohnya disampaikan secara tidak eksplisit, terus gambarnya kurang tajam. Pokoknya kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam ulasan tersebut disampaikan lagi. Yang kelima, rekomendasi. Rekomendasi itu ajakan atau himbauan kepada para pembaca. Di sini terdapat di paragraf terakhir yang menyatakan bahwa film ini akan menjadi penting atau menjadi buah bibir beberapa tahun yang akan datang. Karena apa? Filmnya ini ternyata bagus, menggambarkan tentang kisah si Kusno atau Soekarno hingga mulai dari tahun 1929 sampai 1945. Kalian tahu ketika 1945 Presiden Soekarno itu berusia berapa? 45. Karena Pak Soekarno itu lahirnya tahun 1900. Satu itu Muhammad Hatta. Oke. Nah, sekarang ada tugas menceritakan kembali teks ulasan. Tugasnya kalian baca teks 8, lalu kalian ceritakan kembali teks ulasan tersebut. Ingat,
diringkas-ringkas. Setelah itu kalian kelompokkan mana yang orientasi atau perkenalan, mana yang mana yang apa itu penilaian, mana yang sinopsis, mana yang penilaian, dan mana yang rekomendasi. Bapak minta tugasnya segera dikerjakan. Itu hanya baca aja ya, baca teks 8 terus kalian ringkas sendiri. Nanti kalian ceritakan kembali, kalian rekam, kalian videokan, atau kalian suara saja juga boleh. Lalu kirim ke WA Bapak. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.